Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Irfan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, kita langsung saja pantengin video berikut. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau disingkat Perpusnas merupakan perpustakaan terbesar di Indonesia yang memberikan beragam banyak layanan dan manfaat. Di antaranya iPusnas dan juga ada e-resources. Nah, kita bisa akses dan memanfaatkan layanan digital Perpusnas seperti e-resources, di mana resources ini menyediakan referensi-referensi seperti e-book, jurnal yang bisa saya katakan itu bereputasi internasional. Bagi teman-teman yang biasanya tidak bisa mengakses ke salah satu publisher atau database online, maka Perpusnas telah mengambil paket-paket langganan tersebut, sehingga sangat rugi bagi kita, khususnya mahasiswa apalagi mahasiswa baru yang tidak memanfaatkan layanan yang telah disediakan oleh Perpusnas. Selain itu, kita juga bisa dapat mereproduksi koleksi seperti fotokopi, rekaman, dan lain sebagainya. Rugi kan kalau kita tidak menjadi anggota Perpusnas? Oke, langsung aja. Caranya sederhana, cara registrasi. Yang pertama, teman-teman bisa akses keanggotaan perpusnas.go.id. Nah, jika teman-teman sudah punya nomor anggota, silahkan login. Nah, bagi teman-teman yang belum terdaftar sebagai anggota, maka silahkan daftar menjadi anggota, yaitu klik daftar. Nah, persyaratannya teman-teman bisa lihat poin-poin penting yang harus dipahami oleh kawan-kawan sebelum melanjutkan proses pendaftaran, yaitu yang pertama, siswa. Nah, jadi teman-teman adalah siswa baik SD, SMP, SLTA. Bayangkan kalau teman-teman dari mahasiswa baru mendaftar sebagai anggota, kemana aja waktu SD, SMP, sama SLTA. Warga negara Indonesia maupun warga negara asing berdomisili di dalam maupun luar negeri. Mengisi formulir ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Terus menunjukkan tanda pengenal asli untuk WNI itu KTP atau KK bagi yang belum mempunyai KTP. Bagi WNA itu KITAS. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar, mencantumkan nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi. Ingat, pastikan telepon, jangan nomor telepon yang sekali pakai, dan alamat email yang dapat dihubungi. Pastikan email itu adalah email yang paling sering kalian gunakan. Kemudian kartu anggota dapat digunakan untuk layanan terbuka Perpustakaan Nasional RI di Jalan Merdeka Selatan nomor 11 kecuali bagi yang berdomisili di luar Jabodetabek. Tata tertib, kartu anggota harus dibawa setiap kali berkunjung, tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain. Kartu anggota perpustakaan berlaku seumur hidup. Jika kartu hilang, penggantian kartu wajib menyertakan surat keterangan hilang dari kepolisian. Pembuatan kartu anggota dilakukan sendiri ke Perpustakaan Nasional RI. Mengisi formulir dan pendaftaran keanggotaan, pengambilan foto anggota di tempat pendaftaran, pemprosesan kartu anggota dapat ditunggu. Ini langsung jadi. Perpanjangan masa berlaku kartu anggota lama, sama seperti proses pembuatan kartu anggota baru dengan cara menyerahkan kartu anggota lama. Dan yang paling penting adalah pembuatan kartu anggota tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, hak dan kewajiban. Setiap anggota berhak mendapatkan dan memanfaatkan fasilitas layanan jasa perpustakaan dan informasi berupa sarana penelusuran, yaitu kartu katalog maupun opak, sarana ruang baca, pembuatan reproduksi koleksi baik dalam bentuk fotokopi, rekaman, bentuk mikro maupun digital. Untuk jasa ini dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya kalau fotokopi ya bayar fotokopi, maksudnya seperti itu ya teman-teman ya, bukan gratis. Mengikuti seleksi dan kompetensi dalam pemilihan pengunjung Perpustakaan Nasional terbaik. Wah, ini biasanya diselenggarakan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan Nasional dan Budaya Baca pada setiap tanggal 14 September. Selanjutnya yaitu mengikuti bimbingan dan penyuluhan tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kalau teman-teman sudah membaca persyaratan pendaftaran ini dan telah yakin untuk melanjutkan ke step berikutnya, maka klik centang "Saya telah membaca dan menyetujui atas persyaratan dan kondisi yang berlaku. Lanjutkan pendaftaran." Nah, selanjutnya pada tampilan website terdapat petunjuk pengisian form. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan kartu identitas yang berlaku, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Silakan hubungi bagian dan layanan Perpustakaan Nasional RI jika Anda pernah mendaftarkan diri sebelumnya namun akun Anda tidak aktif. Silakan hubungi layanan perpustakaan jika Anda sudah terdaftar namun akunnya ternyata tidak aktif atau ada masalah-masalah lain ketika dalam proses registrasi atau pendaftaran menjadi anggota Perpusnas. Inputan dengan tanda asterisk atau tanda bintang itu wajib diisi.
Kemudian klik di sini jika Anda telah terdaftar sebagai anggota namun belum memiliki user dan password akses layanan keanggotaan online. Kita lanjutkan, yaitu yang pertama nomor identitas ini wajib, KTP atau NIK, masukkan nomor identitasnya berapa, nomor KTP kalian, terus passwordnya usahakan password ini password yang memiliki karakter yang kuat sehingga tidak bisa dibobol dan mudah untuk diingat. Terus nama lengkap kalian pastikan sesuai dengan identitas, misalnya kalau titik, kalau Muhammad pada identitas maka ketik Muhammad. Tempat tanggal lahir, ketik tempat tanggal lahir. Alamat misalnya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Alamat tinggal saat ini centang jika sama dengan alamat identitas. Pilih kota, kotanya adalah Banjarmasin misalnya. Terus nomor HP ketik aja sesuai dengan nomor HP kalian ya. Kemudian nomor telepon rumah jika ada, jika tidak ada tidak perlu. Nama institusi yaitu nama sekolah kalian, nama universitas atau instansi atau kantor. Kemudian telepon institusi, alamat email Anda. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, kemudian klik centang. Jika proses registrasi berhasil, maka teman-teman akan mendapat informasi di email untuk diverifikasi secara online. Nah, setelah itu teman-teman bisa akses ke e-resources.perpustakaan.id, kemudian login ke e-resources, masukkan nomor anggota dan ketik password. Jika teman-teman lupa password, di sini ada menu lupa password. Setelah kita masuk, ada ringkasan informasi login ya. Jadi mulai tanggal mendaftar, login pertama, login terakhir. Terus di sini kita bisa langsung akses, bisa semua atau lokal saja atau internasional. Jadi tinggal kita ketik topiknya. Pada tutorial kali ini saya tidak menggunakan referensi manager. Nah, nanti kita akan coba dengan referensi manager untuk memudahkan penyimpanan database koleksi literatur kawan-kawan. Apakah ada yang cocok dengan topik yang sedang kawan-kawan cari? Nah, kalau tidak ada silahkan ketikkan lagi, misalnya online learning atau pembelajaran daring. Demikian tutorial kali ini. Jika dirasa bermanfaat, mohon bantuan untuk share, like, dan subscribe. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.